Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Nuwassil dirasatana fi raf'il fi'lil mudhari'. طيب حتى أنتم تفهمونه سأعلق باللغة الإندونيسية كذلك. طيب الأمثلة تطير الحمامة. رفع الفعل المضارع. نحن قد عرفنا أن فعل المضارع يبدأ بأحرف أربعة، يعني أنيتا، ألف نون ياء والتاء. الفعل المضارع يعني الفعل الذي يدل على الزمن الآن والزمن الحاضر. Jadinya fi'il mudhari itu kejadian yang sekarang ataupun yang akan datang. Dan biasanya fi'il mudhari itu kita ketahui bahwasanya fi'il mudhari itu dia selalu diawali dengan huruf 4, alif, nun, ya dan ta. Baik, adapun rafa yang kita ketahui bahwasanya rafa hadza bi harakati ad-dhammah, yaitu berharokat dhammah. Rafa. Seperti kita tahu ada jazm, ada nasab, ada jar. Jazm sukun, nasab fathah, jar kasroh. Adapun rafa yang akan kita pelajari adalah dhammah. Baik, nakhtu ila al-amtsilah, contoh-contoh yang ada di papan tulis ini. Tatirul hamamatu. Ya'udul musafiru tasirus suhubu. Oke, baik. Silahkan ikhwah fillah bisa melihat al-bahthu di Nahul Wadih di halaman 54. Bisa dilihat di al-bahthu ataupun penjelasan dari rafu fi'lil mudhari'. Al-af'alu fil amtilatil mutaqaddimah kulluha af'alun mudhara'ah. Jadinya fi'il atau kata kerja yang ada di sini di contoh-contoh semua ini dia adalah termasuk dari fi'il mudhari'. Wa idza ta'ammalna awakhiraha wajadnaha marfu'ah. Kalau seandainya kita cermati, dia selalu di akhiran dari fi'il mudhari' dia selalu berharokat dhammah. Karena memang itu ciri rafa. Selalu berharokat dhammah. Fama sababur rafa, maka apa sebabnya fi'il mudhari' itu diakhiri dengan rafa itu? Apa sebabnya? Kenapa dia bisa dhammah? As-sabab anna hadhil af'al lam yataqaddamaha syai'un minal adawati allati tujibu nasbaha au tujibu jazmaha. Jadinya bahwasanya fi'il ini semuanya ataupun kata kerja fi'il mudhari' ini dia belum didahului sebelumnya huruf-huruf yang menasabkan ataupun menasabkan atau misalnya menjarkan, ya. Jadinya kita ketahui jadinya ada atau menjazmkan. Jadinya ada beberapa huruf yang dia bisa berpengaruh ke kata kerjanya. Misalnya contohnya di jazmul fi'il mudhari kita ketahui misalnya la ta'kul. Dia berubah la tatir. Sebenarnya tatirul hamamatu adalah terbang burung merpati, atau ya'udul musafiru kembalinya seorang musafir. Tiba-tiba la ta'ud. Ketika kemasukan la an-nahiyah maka dia berubah jadi sukun. Oke, baik. Ya, ketika memang sebelumnya dia nggak ada huruf-huruf lan yang misal atau kai atau la dan sebagainya, maka dia selalu berharokat dhammah. Walidzalika irtafa'at. Oleh karena itu maka dia menjadi rafa, menjadi dhammah. Fakulluha min adawatin nasab, maka kekosongan dari perangkat-perangkat ataupun huruf-huruf yang mempengaruhinya dari perangkat-perangkat yang menasabkan ataupun huruf-huruf yang menjazmkan huwa sababur rafa, dia sabab rafa. Tapi kalau seandainya yang jar dia min itu kalau untuk yang menjarkan nggak bisa dia, karena jar itu dia setelahnya pasti seringnya memang dia isim dan menjarkan setelahnya. Tapi ketika memang dia nggak ada huruf-huruf yang menjazmkan ataupun menasabkan, berarti dia dhammah. Thayyib. Al-qaidah. Jadi ini qaidahnya bisa dicermati. Ini penting sekali ya. Yurfa'ul fi'lul mudhari' idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasab awil jazm. Jadinya dirafa'kan fi'il mudhari'
idza lam tasbikhu, apabila belum didahului adatun min adawatin nasab awal jazm. Jadinya adat ataupun ala ataupun huruf yang sebelumnya huruf-huruf nasab ataupun huruf-huruf jazm. Misalnya kalau huruf-huruf nasab ada kai, ada an, ataupun misalnya kalau seandainya huruf-huruf jazm adalah an-nahiyah, larangan ataupun lam ataupun in asyartiyah. Oke, baik. Nah, tamrin. Nah, jadinya untuk penjelasan raf'ul fi'il mudhari singkat dia. Seperti ini. Kalau selama the conclusion is kalau seandainya misalnya dia nggak ada huruf-huruf yang menasabkan menjazmkan, berarti dia dhammah. Nah, oke, baik. Adapun tamrinnya, perintahnya adalah ayyin al-af'al al-mudhara'ah al-marfu'ah bil jumalil atiyah wa bayyin sababi raf'iha. Silahkan dikerjakan ya. Adapun latihan pertama, perintahnya adalah kita disuruh mencari fi'il-fi'il mudhari di dalam jumlah ini, fi'il-fi'il mudhari ya, yang rofa, yang diakhirin dhammah. Dan kenapa bisa rofa? Walaupun pasti lam tasbiqhu adatun min adawatin nasab awil jazm. Hadhihi al-jawab. Tayyib, tamrin yang kedua, atmim al-jumal al-atiyah biwad'in fi'lin mudhari' marfu fil amkinatil khaliyah. Jadinya suruh melengkapi yang di bawah ini ataupun yang kosong dengan fi'il mudhari' yang cocok. Misalnya contohnya al-qittu titik-titik fa'loh. Oh, berarti apa ya? Al-qittu ya'kulul fa'roh. Jadinya kucing memakan tikus. Dan silahkan bisa diisi satu saja ya. Oke, baik. Untuk memastikan apakah paham dengan materi raf'ul fi'il mudhari' atau tidak. Adapun ketiga, kawin khamsah jumalin tubdat kullu wahid minha bi fi'lin mudhari' marfu' yatawassat kullu minha fi'lun mudhari' marfu'. Jadinya diperintahkan untuk membuat jumlah dari ibaratikum, dari ungkapan ataupun dari selain dari buku ini yang diawali dengan fi'lul mudhari' ataupun fi'il mudhari'nya dia terletak di tengah-tengah. Silakan. Adapun tamrin yang keempat, jadinya kita disuruh menentukan mana fi'il mudhari' yang marfu', yang mansub dan majzum. Jadinya di sini ada al-ibarah al-atiyah, ada tulisan. Jadinya yahrusul fallah, misalnya yahrusu, oh dia fi'lun raf'ul fi'il mudhari', fi'il mudhari' al-marfu'. As-sabab misalnya, tapi enggak usah dituliskan sababnya. Terus kai tashtaq, oh kai tashtaq, dia tashtaq mansub karena didahului dengan kai. Oh, berarti langsung sebutkan saja. Misalnya yahrusu fi'lul mudhari' al-marfu', kai tashtaq al-fi'lul mudhari' mansub. Hakadha faqat yakfi. Adapun yang ke tamrin fil insya itu di lengkap saja, enggak terlalu penting. Adapun namudaj tamrin fil i'rab, contoh dari i'rab dari raf'ul fi'lil mudhari'. Misalnya contohnya ya'kulu ta'labu ad-dajjaj. Misalnya contohnya ya'kulu ta'labu ad-dajjaj. Baik. Ya'kulu ta'labu ad-dajjaj. Jadinya dia ya'kulu ya, karena sebelumnya enggak didahului huruf-huruf. Oleh karena itu dia menjadi rafa. Oke, untuk i'rabnya misalnya kita ya'kulu fi'lun mudhari' marfu'. Fi'lun mudhari' marfu', ataupun misalnya kita lebih lengkapnya lagi, fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tayyib. Adapun at-ta'labu fa'il marfu'. At-ta'labu jadinya kalau seandainya fa'il, dia biasanya selama mufrad dia pasti dia dhammah, berharokat dhammah. At-ta'labu fa'il. Fa'il itu ataupun subjek kalau dalam bahasa Indonesia. Fa'ilul marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu min ismin mufrad. Misalnya ini lebih lengkapnya ya, li'annahu
min ismin mufrad. Oke, baik. Nah, yang terakhir ad-dajjaj. Baik, ad-dajjaj. Ad-dajjaj. Misalnya ad-dajjaj maf'ul ataupun objek. Nah, objek kalau seandainya dalam isim mufradnya, dia biasanya kalau maf'ul selalu fathah, berharokat fathah. Baik, misalnya maf'ul bihi mansub. Karena mansub nasab kan kita ketahui ya, kalau nasab itu dia fathah. Berarti maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu min ismin mufrad. Sama seperti yang di atas. Oke, baik. Ini untuk penjelasan raf'il fi'il mudhari'. Silahkan dikerjakan setiap soal atau setiap tamrin latihan satu soal saja. Oke, insyaallah mudah ya terkait raf'ul fi'il mudhari'. Barakallahu fikum jami'an wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Thayyib. Insyaallah fi liqa'il ati kita akan berbahas tentang kana. Kana wa akhwatuha. Oke, kana wa akhwatuha bagaimana penggunaannya dan bagaimana perubahan-perubahannya, insyaallah kita akan bahas. Kalau seandainya video ini bermanfaat, jangan lupa di share. Kalau seandainya di share dan di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.